Perkenalkan, nama saya Cindy Rista Marliani, NIM A1A21946, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Melayu Jambi dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Melayu Jambi, yang mana dosen pengampu adalah Ibu Isrina Siregar, SPD MPD. Sejarah Melayu Jambi dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Secara geografis, daerah Jambi terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Bagian paling timur Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Jambi merupakan wilayah yang strategis karena memiliki sungai yang panjangnya dari hulu dan langsung bermuara ke Laut Timur Sumatera dan bertemu dengan selat-selat penting di pantai timur Sumatera. Lingkungan alam di daerah Jambi sendiri terbagi atas daratan dan perairan yang secara umum didominasi dataran rendah. Setiap bentuk penampakan alam ini mempunyai potensi dan manfaat yang berbeda-beda bagi masyarakat Jambi sendiri. Dalam kronologi historis dari Melayu 1 dan 2 atau Hindu-Buddha, Melayu 3, Islam kolonial, dan Melayu Jambi kemerdekaan. Pertama, klasik Melayu 1 dan 2 atau Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha di Jambi yang cukup andil adalah Slamet Mulyana. Ia menyatakan dalam bukunya Kuntala, Sriwijaya, dan Suratnabumi. Walters yang mengatakan bahwa Melayu itu di Jambi dan Sriwijaya di Palembang, yang kedua-duanya merupakan negara maritim. Rekonstruksi histori Jambi inilah yang melahirkan konsep bahwa jalur Sungai Batanghari dari hilir ke hulu menjadi tempat pusat-pusat pemerintahan Melayu dan ibu kota Melayu yang berpindah-pindah. Abad ke-7 sampai pertengahan abad 13 Masehi, Jambi telah beberapa kali diduduki oleh penguasa lokal seperti penguasa Melayu, Sriwijaya, dan Suratnabumi. Dengan adanya penguasa yang menduduki Jambi, maka Jambi menjadi suatu wilayah yang mendapat perhatian dari negeri luar, karena ini merupakan peluang kerjasama dalam bidang perdagangan antara negara luar dengan Jambi. Sementara, letak Jambi secara geografis menguntungkan karena banyaknya perdagangan internasional yang melintasi pesisir timur Sumatera dan menggunakan jalur das Batanghari sebagai akses keluar masuknya para pedagang tersebut ke dalam Jambi, memberikan keuntungan tersendiri bagi Jambi dalam hal ekonomi. Kemudian juga bisa menjalin hubungan diplomasi dengan negara luar yang datang ke Jambi dengan misi berdagang. Dari sumber-sumber tertulis yang ada, terutama berita Cina, dapat diketahui suatu fase dalam sejarah kerajaan Melayu yang merupakan fase pendudukan oleh Sriwijaya. Fase pendudukan ini pada suatu ketika berakhir dan kerajaan Melayu merdeka kembali. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ada 3 fase dalam sejarah perkembangan kerajaan Melayu, yaitu fase yang pertama, sekitar pertengahan abad ke-7 atau tahun 680 Masehi. Fase kedua, masa pendudukan kerajaan Sriwijaya, sekitar pertengahan abad ke-11. Dan fase yang ketiga adalah masa akhir kerajaan Melayu, sekitar pertengahan abad ke-11 sampai akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15.
dijelaskan dengan catatan Sing saat 2 kalinya ia singgah di Moloyo. Bukti lainnya yakni ditemukannya prasasti Karangbrahi yang ditemukan di hulu Sungai Batanghari menjadi kedatuan yang besar. Sriwijaya menguasai perairan Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Sriwijaya berkuasa di Jambi selama 2 abad. Dikarenakan Sriwijaya yang semakin merajalela menguasai Jambi dan perairan timur Sumatera sebagai lalu lintas penting dalam akses perdagangan dunia. Ia menaikkan pajak para pelayaran dan mewajibkan sistem masuk terlebih dahulu ke Jambi sebelum melanjutkan perdagangan ke wilayah lain, dan banyaknya para peropak di perairan timur Sumatera yang merupakan bawahan dari Sriwijaya. Dengan kondisi tersebut, memicu banyaknya yang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Sriwijaya. Dengan demikian, pemasukan Sriwijaya mulai menipis dan kepercayaan perompak kepada Sriwijaya mulai berkurang, sehingga adanya pertempuran antara hulu balang Sriwijaya dengan perompak yang dahulu menjadi bawahannya. Melihat kondisi Sriwijaya yang kekuasaannya semakin menurun di Jambi, timbul penguasa baru yakni Suwarnabumi. Suwarnabumi mengambil alih kekuasaan di Jambi dan mampu mengusir Sriwijaya dari tanah Jambi pada tahun 866 Masehi. Keinginan Suwarnabumi menguasai Jambi adalah ingin memperbaiki sistem pemerintahan dan memperbaiki hubungan antara Jambi dengan negara luar dan menjalin hubungan negara-negara terkenal lainnya seperti Semenanjung Arab. Dan pada masa ini juga mulai banyak pedagang yang berasal dari Arab masuk ke Jambi. Setelah Sriwijaya mengalami masa kemundurannya pada sekitar abad ke-12, kerajaan Melayu mulai bangkit kembali. Pada tahun 1347, Adityawarman berada di Melayu, menggantikan Raja Mauli Warmadewa dan dinobatkan menjadi Maharaja Diraja bukan saja untuk kerajaan Melayu, juga untuk seluruh Sumatera. Pada tahun 1341 Masehi atau sekitar abad 12 sampai ke-13, kerajaan Melayu mengalami perkembangan pesat. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Adityawarman dengan pusat kekuasaannya di daerah hulu Batanghari. Adityawarman juga meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke daerah Pagaruyung. Ia mengangkat dirinya menjadi seorang Maharaja Diraja dengan gelar Udayadityawarman. Pada tahun 1376, Adityawarman wafat dan ia digantikan oleh putranya yang bernama Maharaja Mauli. Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Ananggawarman berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Pertempuran yang maha dahsyat yang membawa banyak korban terjadi di Padang Sibusuk pada tahun 1409 yang membawa akibat amat fatal bagi kerajaan Pagaruyung. 2. Melayu III atau Islam kolonial. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 mengembuskan kehidupan ke pelabuhan Jambi, Palembang, dan Banten, sehingga dalam bagian kedua abad 16 mengalami perkembangan pesat. Ekspansi Aceh dengan sistem monopolinya dan kemudian dengan kedatangan pedagang barat lain menjadi faktor pendorong kuat bagi pertumbuhan pelabuhan-pelabuhan tersebut. Jambi muncul sebagai pengekspor lain yang penting oleh karena daerah pedalamannya sampai Minangkabau adalah penghasil lada besar. Setelah Portugis menaklukkan Kedah, Perak, Pahang, dan Johor, kemudian Tiku dan Pariaman di pantai barat Sumatera ditundukkan pula.
baik dari pihak Portugis maupun VOC, sama sekali tidak menghendaki Jambi ke tangan Aceh. Pada pihak satu, Jambi adalah pelabuhan ekspor lada, dan pada pihak lain menjadi pengimpor beras dan garam, maka masih ada ketergantungan ekonomis kepada Jawa. Pada umumnya, kerajaan ini tidak mengadakan perlawanan dengan berperang. Namun, agitasi seringkali dilancarkan dan terutama pada abad ke-17 dengan diperkuat semangat keagamaan anti-kafir. Perang Jambi tahun 1858 sampai 1907 yang dipelopori oleh Sultan Taha Saifuddin merupakan bentuk perang kekuasaan Sultan Taha Saifuddin pada tahun 1855 yang sebelumnya menjabat sebagai Pangeran Ratu dengan gelar Pangeran Jayadiningrat, menggantikan kedudukan Sultan Abdurrahman Nazaruddin sebagai Sultan di daerah Jambi. Dalam upacara pengangkatannya, ia tidak memberikan pengakuannya terhadap perjanjian antara Sultan Jambi dengan Belanda yang dibuat pada tahun 1834 semasa pemerintahan sebelumnya, karena ia menganggap bahwa perjanjian itu merugikan Kesultanan Jambi. Pada masa perempatan abad ke-20 ini, pemerintah Belanda di daerah Jambi berusaha untuk merubah ekonomi Jambi yang masih sederhana kepada sistem ekonomi yang berorientasi ke pasaran dunia. Di masa Kesultanan, daerah Jambi Kota telah menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Kesultanan Jambi. Hal ini terbukti dari adanya keraton yang terletak di tepian Sungai Batanghari, tepatnya 90 km dari muara Sungai Batanghari. Di daerah kota inilah Sultan menjalankan pemerintahan atas daerah huluan dan hilir yang menjadi wilayah Kesultanan Jambi. Dalam sejarah jatuhnya Jambi ke tangan Belanda, rakyat Jambi tidak saja berhadapan dengan kekuatan senjata yang tidak berimbang, tetapi juga dengan adanya tipu daya licik, adu domba, politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda. Dilihat dari keadaan pada saat itu, Sumatera memiliki banyak sumber daya alam, selain jenis tanah yang subur, yang cocok untuk perkebunan. Tingkat kepadatan penduduknya yang rendah, sehingga memberikan bentangan lahan yang luas dan dapat dibuat perkebunan, yang mana hal tersebut berdampak pada mata pencaharian yang ada di Jambi. Mata pencaharian dari masyarakat Jambi yaitu bertani. Adapun hasil bumi yang dihasilkan antara lain karet, kopi, dan teh. Namun yang paling mendominasi yaitu karet. Sebelum keadaan Jambi yang memanas menjelang keruntuhan Hindia Belanda, keadaan ekonomi masyarakat Jambi makmur, yang mana oleh rakyat Jambi disebut hujan mas. Kemakmuran ini timbul karena tingginya harga barang-barang hasil bumi seperti karet, kopi, dan teh yang dihasilkan oleh masyarakat Jambi.